pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rizka dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang otomotif dengan judul Perbaikan dan Perawatan Power Steering. Wah, tentunya episode kali ini akan menarik ya bagi kaum laki-laki. Untuk itu, penjelasan mengenai pembahasan ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Yuk, kita simak penjelasan dari narasumber berikut. Pemirsa, yang dimaksud dengan power steering adalah sebuah perangkat atau sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk meringankan kemudi kendaraan, sehingga kendaraan dapat bermanuver dengan mudah dan dapat bergerak dengan radius putar yang lebih kecil. Power steering ada dua macam. Power steering dengan sistem fluida, yaitu yang dalam menggerakkan steering box menggunakan minyak rem, dan power steering dengan sistem elektrik, yaitu dalam menggerakkan steering box menggunakan sistem elektrik. Namun, bila perangkat itu bermasalah, pengemudi dan penumpang akan merasa sangat terganggu. Bahkan, bila power steering rusak atau tiba-tiba seret dan berat, bisa berpotensi memicu kecelakaan. Kerusakan pada power steering sistem fluida adalah kerusakan yang paling sering terjadi. Para pengemudi biasanya suka membanting setir hingga putaran penuh. Padahal, saat putaran penuh ini, tekanan hidrolik minyak rem berada pada kondisi maksimal. Bila kondisi ini terjadi, maka minyak akan menjadi panas dan lama-kelamaan akan merusak komponen-komponen power steering yang kebanyakan terbuat dari karet. Misalnya, seal pump, rack and pinion, atau bahkan selang-selang. Bila komponen tersebut sering terkena suhu pada tingkat yang tinggi, maka bahan-bahan ini akan mudah menjadi keras dan kehilangan elastisitasnya. Bila kondisi itu terus didiamkan, bukan tidak mungkin akan membuat seal menjadi bocor. Bila seal bocor, biasanya roda kemudi akan terasa berat. Tujuan merawat dan memperbaiki power steering adalah 1. Agar dapat mendeteksi dini bila terjadi gangguan pada power steering Anda. 2. Dapat memperbaiki sendiri apabila ditemukan permasalahan pada power steering. Dan 3. Kita dapat merawat power steering tanpa harus membawanya ke bengkel. Manfaat mempelajari cara merawat dan memperbaiki power steering adalah 1. Menambah pengetahuan kita mengenai teknisi otomotif mobil, terutama mengenai power steering. 2. Agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan 3. Dapat memotivasi bagi para pemirsa yang mencintai dunia otomotif, khususnya otomotif mobil. Ya pemirsa, semoga Anda mengerti mengenai perawatan dan perbaikan power steering. Sesaat lagi kami masih akan kembali, jadi tetap di Info Kursus.
Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Rizka dan tentunya dengan narasumber kita yang membahas tentang perbaikan dan perawatan power steering. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih alat dan bahannya untuk melakukan perawatan dan perbaikan power steering ini. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Pemirsa, sebelum kita mulai melakukan perawatan dan perbaikan power steering mobil, ada baiknya kita mempersiapkan ruangan, alat, dan komponen. Dalam melakukan perawatan dan perbaikan power steering, baiknya dilakukan di tempat atau ruangan yang luas, bersih, tenang, dan sejuk. Alat-alat: 1. Kunci 10 dan 14 terbuat dari besi baja yang kepalanya berbentuk segi 6, berjumlah 1 set untuk membuka baut pada mesin mobil. 2. Ember plastik terbuat dari plastik berwarna hitam, berjumlah 1 buah untuk menampung oli. 3. Lap kain terbuat dari bahan yang mudah menyerap, berjumlah 1 buah untuk membersihkan. 4. Obeng plus dan minus, berjumlah 1 buah untuk membuka dan mengencangkan baut. Komponen-komponen: A. Fan pump. Fan pump adalah bagian utama dari sistem power steering yang berfungsi menghasilkan tekanan tinggi dan debit yang besar. Fan pump berfungsi untuk mengatur jumlah aliran fluida yang diperlukan sesuai dengan putaran mesin. Adapun komponen fan pump adalah reservoir tank yang berfungsi sebagai tampungan fluida power steering. Pump body adalah rumah dari motor blade dan pompa digerakkan oleh poros engkol mesin dengan drive belt dan mengalirkan tekanan ke gear housing flow control valve, mengatur volume aliran minyak yang berubah-ubah. Bagaimana pemirsa? Saya harap Anda sudah cukup jelas ya mengenai alat dan bahannya untuk melakukan perbaikan dan perawatan power steering. Selanjutnya narasumber kita akan menjelaskan tentang proses dalam melakukan perbaikan dan perawatan power steering. Yuk langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber berikut ini.
bisa ikut kursus? Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, berikut adalah beberapa masalah yang biasa terjadi pada power steering Anda dan cara mengatasinya. 1. Putaran power steering berat. Ada beberapa hal yang menyebabkan power steering menjadi berat. Di antaranya adalah tekanan dari pompa yang tidak maksimal karena telah aus. Hal itu bisa terjadi karena adanya kebocoran pada selang oli atau minyak power steering. Oli atau minyak yang telah habis. Pasalnya, cairan itulah yang memberikan tekanan fluida sehingga pompa dan komponen lainnya di sistem power steering dapat bekerja. Seal pada rack and pinion tidak dalam posisi yang tepat. Ketidaktepatan seal worm steering dapat menimbulkan kebocoran minyak atau oli. Akibatnya, tekanan oli kurang kuat, sehingga putaran power steering pun semakin berat. Baut rack pinion worm steering terlalu kencang. Baut yang terlalu kencang akan menyebabkan putaran power steering menjadi berat, meskipun oli lancar mengalir. Karena itu, segera setel ulang bila menemui gejala tersebut. 2. Power steering berisik atau mendengung. 1. Pompa power steering sering bunyi atau mendengung. Biasanya terjadi karena sistem pompa sudah aus atau kisi-kisi pompa sudah aus termakan usia, atau karena power steering pernah kehabisan oli sehingga pompa berputar tanpa oli yang mengakibatkan keausan pada pompa tersebut. 2. Selang power steering. Selang power steering menimbulkan bunyi saat kemudi diputar disebabkan kualitas selang yang kurang bagus atau selang imitasi. Segera ganti dengan selang yang resmi atau original. 3. Kebocoran pada sistem power steering. Bocornya oli dan masuknya udara ke dalam sistem power steering juga dapat mengakibatkan power steering mendengung. Perbaiki dan bersihkanlah udara dari sistem power steering Anda. Oke pemirsa, selesai sudah pembahasan mengenai proses perbaikan dan perawatan power steering. Selanjutnya narasumber kita akan membahas tentang tips dan trik melakukan perawatan dan perbaikan power steering. Tapi setelah yang satu ini, jadi tetap di Info Kursus ya.
dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di tempat duduk Anda dan masih serius mengikuti pembahasan tentang perbaikan dan perawatan power steering. Seperti yang saya janjikan tadi, narasumber kita selanjutnya akan membahas tentang tips dan triknya untuk melakukan perbaikan dan perawatan power steering. Yuk kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita berikut ini. Pemirsa, tips dan trik yang dapat saya bagikan pada episode kali ini adalah 1. Agar power steering Anda dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, ada baiknya Anda rutin memeriksa level oli power steering. 2. Pastikan oli berada pada batas level yang standar. 3. Perhatikan posisi roda depan saat Anda parkir dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan 4. Jangan mudah panik bila power steering Anda tiba-tiba tidak bekerja dengan maksimal. Anda dapat melakukan pengecekan-pengecekan sebelum Anda membawanya ke bengkel. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah power steering merupakan sebuah piranti untuk membantu kita mudah dalam mengemudi. Tidak perlu susah payah untuk belok kanan atau kiri, parkir, putar arah, dan lain-lain. Namun, bila perangkat tersebut bermasalah, sangat tidak baik untuk digunakan. Baiknya, Anda langsung melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kecil. Karena bidang ini dapat menjanjikan masa depan yang baik jika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, demikianlah penjelasan dari kami tentang bagaimana melakukan perbaikan dan perawatan power steering. Semoga ada manfaat bagi Anda setelah Anda menyaksikan acara ini dan menjadikan inspirasi serta motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat dalam bidang otomotif ini, Anda bisa langsung datang ke lembaga kursus atau pelatihan terdekat dan dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi di website kami di www.infokursus.net.
Akhir kata, saya Rizka beserta kru yang bekerja mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang berbeda. Salam Info Kursus.